Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Soli Soliha? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat walaupun harus belajar dari rumah. Kembali lagi hari ini bersama Bu Cindy. Bu Cindy akan membagikan beberapa informasi tentang sebuah materi di tematik 6D. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa yang di layar kita. Nah, di sini Bu Guru berikan sebuah cuplikan berita di mana Menteri Pertahanan Prabowo itu mengadakan sebuah pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Dan dalam pertemuan kali ini beliau berdua mengadakan sebuah kerjasama untuk meningkatkan kegiatan militer kemiliteran bilateral dan bekerja sama dalam keamanan maritim. Nah, tahukah anak-anakku, selain mengadakan kerjasama dengan Amerika Serikat, Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Contohnya dengan Myanmar, Laos, Vietnam, dan lain-lain. Nah, baik, kira-kira sudah tahu belum? Kali ini topik kita apa ya? Iya, topik kita kali ini kita akan membahas tentang kerjasama internasional. Nah, tahukah kalian dalam kerjasama internasional ini Indonesia menjalankan politik luar negeri yang namanya adalah politik luar negeri bebas aktif. Apa sih itu politik luar negeri bebas aktif? Kita bahas satu persatu ya. Bebas itu artinya Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Jadi di sini Indonesia itu bebas menentukan sikap dan Indonesia juga dapat menempuh cara sendiri untuk menyelesaikan masalah internasional. Kemudian yang kedua ada aktif. Artinya Indonesia aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Di sini Indonesia ikut memperjuangkan perdamaian dan mengatasi ketegangan internasional. Baik, apa sih tujuan dari politik luar negeri bebas aktif ini? Nah, tujuan politik luar negeri bebas aktif sebenarnya sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang bunyi cuplikannya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi di sini Bu Guru akan tuangkan tujuan politik luar negeri bebas aktif ini ke dalam 3 poin ya. Yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan penjajahan. Caranya dengan berdiplomasi untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk memperjuangkan perdamaian abadi, di mana nanti kita akan mengetahui bahwa Indonesia ini berperan aktif dalam beberapa perjanjian perdamaian. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan sosial, di mana Indonesia ini bekerja sama ekonomi yang bersifat mutualisme, artinya saling menguntungkan. Nah, anak-anakku, selanjutnya, baik di sini Indonesia yang aktif itu juga mengikuti beberapa organisasi internasional. Contohnya yang pertama adalah ASEAN, kemudian PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan yang ketiga adalah Gerakan Non-Blok atau yang biasanya disebut dengan GNB. Nah, apa saja sih peran-peran aktif Indonesia dalam ketiga organisasi internasional ini? Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari organisasi ASEAN. Baik, apa saja sih peran Indonesia di ASEAN? Yang pertama adalah Indonesia itu menjadi penggagas terbentuknya ASEAN. Jadi organisasi ASEAN ini didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang diprakarsai oleh 5 negara. Tentunya salah satunya adalah Indonesia. Waktu itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Kemudian yang kedua, Indonesia menjadi negara penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau yang disingkat dengan KTT. KTT ini adalah merupakan pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN untuk mengembangkan ekonomi dan budaya di bidang politik dan keamanan di ASEAN. KTT yang pertama kali dilakukan di Indonesia itu dilaksanakan di Bali pada tahun 1976.
Dan tidak hanya di Bali, ternyata KTT ini juga pernah diselenggarakan di Jakarta. Yang ketiga, peran Indonesia dalam ASEAN adalah menjadi penggagas Komunitas Keamanan ASEAN atau yang biasanya disingkat dengan ASC, di mana komunitas ini berfungsi untuk menanggulangi tindak kejahatan kriminal di lingkungan ASEAN, termasuk juga terorisme, kemudian separatisme atau perampokan dan kejahatan-kejahatan lintas negara. Dan di situ juga terdapat penanggulangan narkotika. Kemudian yang terakhir, menjadi mediator perjanjian damai. Jadi semenjak bergabung dengan ASEAN, Indonesia juga sudah pernah menjadi mediator perjanjian damai antara Kamboja dan Vietnam, kemudian antara Filipina dan gerakan pembubaran Moro. Kita lanjutkan ke peran ASEAN di PBB. Apa saja sih peran ASEAN di PBB? Yang pertama adalah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Namanya saja konferensi Asia Afrika, berarti ini dilaksanakan dan diikuti oleh negara-negara Asia dan Afrika. Kemudian yang kedua, menjadi pasukan perdamaian PBB yang biasanya disebut dengan pasukan Garuda. Ini merupakan pasukan perdamaian. Pernah Indonesia menjadi pasukan perdamaian di Mesir pada tahun 1950. Itu merupakan peran Indonesia yang pertama dalam membentuk perdamaian. Kemudian yang ketiga itu menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Nah, tahukah kalian untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB ini, sebuah negara itu harus mengantongi 2/3 suara dari keseluruhan suara. Nah, Indonesia sudah beberapa kali menjadi Dewan Keamanan PBB. Dan dalam Yang ketiga adalah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Nah, tahukah anak-anakku, untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB ini, Indonesia harus mengantongi 2/3 dari suara keseluruhan. Dan Indonesia dalam menjadi Dewan Keamanan PBB ini, rentang tahunnya itu adalah menjadi Dewan Keamanan PBB selama 2 tahun. Dan kebetulan sudah beberapa kali Indonesia menjadi Dewan Keamanan PBB ini. Kemudian yang keempat adalah mengirim bantuan kemanusiaan. Contohnya adalah bantuan yang dikirim ke negara Ethiopia pada tahun 1984 yang sedang dilanda kelaparan. Nah, dalam mengirim bantuan ini Indonesia juga bekerja sama dengan FAO, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian. Baik, selain berperan aktif dalam organisasi ASEAN dan PBB, juga Indonesia berperan aktif dalam gerakan non-blok atau yang biasa disebut dengan GNB. Apa saja peran Indonesia dalam GNB ini? Yang pertama adalah menjadi salah satu pemrakarsa gerakan non-blok. Hal ini waktu itu Indonesia diwakili oleh Presiden Soekarno. Kemudian yang kedua, memimpin gerakan non-blok. Jadi Indonesia juga pernah memimpin organisasi ini pada tahun 1991 sampai 1995. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi yang ke-10 GNB. Nah, pada saat ini yang memimpin GNB Indonesia itu berhasil menyelenggarakan KTT ke-10 GNB yang dilaksanakan di Jakarta dan diwakili atau dihadiri oleh 106 negara kurang lebih. Kemudian yang terakhir adalah memecahkan masalah dunia berdasarkan asas keadilan. Contohnya pada waktu itu memerdekakan atau meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Nah, Bu Guru kira cukup untuk materi kali ini. Di sana Bu Guru rangkumkan sedikit, kita hari ini membahas tentang kerjasama Indonesia di internasional. Baik anak-anakku, itulah peran aktif Indonesia dalam beberapa organisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.